yang saya cintai, ya, hari ini kita akan belajar tentang materi akidah akhlak. Yang sekarang kita akan pelajari adalah akidah akhlak buku Ma'arif, ya. Bab 3 yaitu tentang kalimat akhlak mazmumah. Silahkan dibuka halaman 12. Akhlak mazmumah, akhlak yang jelek, akhlak yang tercela. Akhlak mazmumah ini adalah pengertiannya adalah akhlak yang tercela yang harus kita hindari. Yang harus kita hindari, jangan sampai kita sentuh. Kalau kita sentuh, kita mengikuti akhlak ini, maka segeralah bertobat, ya, tidak melakukan itu lagi. Akhlak mazmumah yang pertama adalah dengki. Apa sih Pak dengki itu? Dengki adalah berusaha menghilangkan nikmat yang diperoleh oleh seseorang. Yang diperoleh seseorang itu dengki. Dengki adalah berusaha menghilangkan nikmat yang diperoleh oleh seseorang. Dengki termasuk sifat tercela dan harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Nggak boleh, ya. Dengki atau iri hati termasuk penyakit hati dalam hati, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umami qablikumul baghdha'u wal hasadu. Hiya al-halikatu daini la halikatu sya'ri." Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Ya, artinya telah masuk ke dalam tubuhmu penyakit-penyakit umat yang terdahulu. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu penyakit ini sudah masuk, penyakit hati ini. Ya, yaitu benci dan dengki. Itulah yang membinasakan agama, bukan yang mencukur rambut. Rasa dengki timbul karena berbagai sebab, antara lain, satu, kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Kita nggak miliki, dia memiliki kelebihan itu, maka kita menjadi dengki dan iri hati, gak seneng sama dia. Nah, itu salah satu sumber. Dua, kekurangan diri sendiri. Karena kelebihan yang dimiliki oleh dia, kita nggak punya kekurangan dalam diri kita itu. Makanya kita muncul iri hati sambil dibisiki oleh setan. Nah, itu tambah manjur tambahan, ya, tambah besar rasa dengki dan iri hati. Yang ketiga adalah keinginan untuk menyamai apa yang dimiliki orang lain atau apa yang sedang dirasakan oleh orang lain, itu kita pengen. Yang keempat, ketidakmampuan diri kita. Ya, jika salah satu dari keempat hal tersebut tidak ada, maka rasa dengki tidak akan muncul. Jadi munculnya iri dengki itu karena 4 hal. 1, kelebihan orang lain. 2, kekurangan diri sendiri. Yang ketiga adalah keinginan untuk menyamai 7A yang dimiliki orang itu. Yang keempat adalah ketidakmampuan diri kita sendiri. Diceritakan dalam sejarah bahwa sifat dengki ini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW yang dilakukan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Ya, Abu Lahab dan Abu Jahal adalah paman Nabi yang selalu menentang serta menunjukkan sifat dengki kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai dalam Abu Lahab itu sudah masuk dalam surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Loh, itu sudah bahkan masuk ke dalam surat Al-Lahab itu, ya, Allah berfirman langsung, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celakalah, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Wa tabb, dan benar-benar akan binasa. Karena Abu Lahab ini sering, ya, ingin mencelakakan Nabi Muhammad. Baik itu dengan mulut menghasut orang-orang ataupun dengan perlakuan tangannya, dan juga istrinya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya itu pembawa kayu bakar. Loh, apa sih? Penyebar kebencian, penghasut kepada orang-orang perempuan. Fi jidha hablum min masad, di lehernya itu ada tali dari sabut. Loh, ini aduh, jangan sampai, ya. Abu Jahal juga gitu, menentang Nabi Muhammad, terang-terangan menentang dan ingin membunuh Nabi Muhammad. Ya. Ketika seluruh keluarga Nabi yang berasal dari Bani Hashim dipimpin oleh Abu Thalib itu bersepakat untuk menjaga keselamatan Rasulullah, maka Abu Lahab dan Abu Jahal
Justru bergabung dengan orang-orang yang ingin membunuh Rasulullah. Nah, dia ikut menandatangani perjanjian untuk menculik, untuk mengucilkan Bani Hashim, sehingga terjadi pemboikotan ekonomi selama tiga tahun. Ya, Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf. Nah, maka dari itu Abu Lahab dan Abu Jahal selalu menghalangi perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan cara menyebarkan fitnah. Muhammad gila lah, gini lah. Ya. Nah, dari kedengkian hatinya, kedengkian dan kejahatan Abu Lahab tersebut diabadikan dalam surat Al-Lahab. Ada kan tadi sudah saya bacakan. Ya. Nah, yang kedua adalah sekarang bab yang kedua adalah bohong atau dusta. Penyakit hati yang kedua adalah bohong atau dusta. Berasal dari bohong atau dusta adalah pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Saya ulangi lagi ya. Bohong atau dusta adalah pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak sesuai dengan sebenarnya, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Ya, dusta termasuk akhlak yang tercela dan harus jauhi. Orang yang pendusta termasuk golongan orang-orang yang munafik. Ya, orang-orang yang bermuka dua. Di sini ngomong A, di sana ngomong B. Di depan kita ngomong A, di belakang kita ngomong B. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, ayatul munafiqu salasun. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ya, ayatul munafiqu salasun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. 1, jika berkata dia dusta. Wa idza hadasa kadzaba, dia berkata itu dia bohong, dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji dia ingkar. Yang ketiga, wa idza tumina khana, jika dia dipercaya itu dia berkhianat. Itu adalah contoh, itu adalah salah satu. Ada enggak kata berdusta? Ada. Idza hadasa kata dia berbicara dia itu bohong. Semakin banyak bicara semakin banyak kebohongannya. Ya, dalam sejarah dijelaskan. Sejarah Islam diteraskan, tokoh yang terkenal sebagai pembohong adalah Musailamah Al-Kadzab. Musailamah namanya Al-Kadzab karena dia adalah pembohong, mengaku sebagai nabi, sehingga ia dijuluki Al-Kadzab yang artinya pendusta atau pembohong. Musailamah telah mendustakan dirinya dengan mengaku dirinya sebagai seorang nabi, padahal setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Ya, karena Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul yang terakhir. Dia mengajak masyarakat untuk mempercayai bahwa dirinya adalah seorang nabi, seorang rasul. Musailamah telah menghembuskan kebohongan pada masyarakatnya dengan ayat-ayat Al-Quran palsu yang bohong yang telah dikarang oleh dia sendiri. Di masa pemerintahan Abu Bakar, orang-orang yang mengaku menjadi nabi ini diperangi, dibasmi, ya, dipenggal kepalanya. Karena apa? Itu tidak boleh. Sampai habis, termasuk Musailamah Al-Kadzab yang mati dibunuh oleh pasukan Abu Bakar. Demikianlah kisah Abu Bakar membasmi Musailamah Al-Kadzab yang beliau itu adalah seorang pendusta. Ya, Musailamah namanya Al-Kadzab karena dia berdusta. Dibasmi oleh Khalifah Abu Bakar beserta para pasukannya. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Iyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, wa innal fujura yahdi ilan nar." Artinya jauhilah sifat dusta, karena dusta itu akan mendorong kamu berbuat kejahatan, dan kejahatan itu akan menjuruskan kamu ke neraka. Ya, itu saja dari saya. Tugas hari ini, karena kamu besok Senin depan itu kamu akan kamu semua kelas 6 1 sampai 6 akan melaksanakan UTS Ma'arif. Ketepatan yang pelajaran pertama hari Senin adalah akidah akhlak, maka pelajari akidah akhlak Ma'arif. Ya, akidah akhlak Ma'arif. Kalau yang soal Ma'arif saya ambilkan dari bab 1, 2, 3. Bab 1 itu adalah bab 1 kemarin apa? Iman kepada hari akhir.
Yang kedua kalimat thayyibah, yang ketiga adalah akhlak madmumah. Maka dari itu saya kasih tugas kalian hari ini, yaitu halaman 16 dan halaman 17. Kalau bisa pakai Arabico. Ya, kalau tidak bisa, terpaksa nggak bisa sekali, saya nggak bisa Pak Arabico Pak. Aduh, daripada saya buyang pakai tulisan Indonesia. Ya, yang penting kamu berusaha untuk belajar dan mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.